Oh, halo. Halo Kak. Halo, lama ini kita ndak ketemu ini. Iya Kak. Kedengaran suara Oh, kedengaran sih, kedengaran. Pakai filter apa itu warna merah? filter. Kayaknya gara-gara ngenji nih Kak. Lampu di kamar tidak terlalu terang. Hmm. Ya buka dulu Rasa di, Tony di. ya Kak. Ya oke, Boleh. baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Penonton rasa dekat iya iya. Kita masuk ke break episode yang ke-58. Jadi break ini kita ngobrol mengenai penelitian langsung dari penelitinya yang telah melakukan penelitian. Harapannya dari obrolan ini ada orang yang tahu, orang yang nonton, setidaknya dapat minimal satu informasi yang dia bisa pakai di kehidupan sehari-hari. Malam ini di episode 58 kita bersama dengan narasumber teman diskusi Tony. Tony ini angkatan 2016. Iya Kak. Jadi 2016. ya, Tony ini salah satu mahasiswa atau junior yang saya suka di kampus. Mahasiswa yang Jadi Tony ini jadi jauh-jauh hari itu Tol. Cuci itu nama panggilannya Tony atau siapa tuh? iya Kak. Cocok. Tony. Tony gimana? Jadi ya. Jadi kalau saya boleh jujur, Tony sudah jauh hari sebenarnya, bahkan sebelum Tony sarjana saya bilang nanti Tony harus saya panggil jadi narasumber penelitian. Akhirnya kesampaian. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik Kak. Sama kalau kita iya Kak bagaimana? Alhamdulillah sehat juga, sehat, semangat terus. Posisi Tony di Makassar. Iya di Makassar jika. Betul. Di mana sih? Asli Sopeng. Oh, Sopeng. Keluarga mama bapak Sopeng. Iya, bapak asli orang Sopeng. Berarti di Makassar ini waktu kuliah pertama kali merantau atau sudah pernah merantau sebelumnya? Terus sekali pertama kali di Makassar pas kuliah dan sampai sekarang. Jalan. Oh. Itu Tony ini teman-teman identik sama gengnya. Berapa orang itu? 4, 6 kayak itu. 7 orang. Berapa? 7? 7 orang di kampus. Iya, identik itu. Kalau ada Tony itu pasti ada itu. Kalau mulanya, temannya ini. Jadi kesibukannya sekarang apa tuh? Alhamdulillah sekarang sudah kerja Kak sama kurang lebih 1 tahunan. Berapa? 1 tahunan? Iya, berjalan 1 tahun ini. Waktu saya bingung ini kerjanya. Saya kan pernah lihat story-storynya Nana, pernah lihat Tony ikut pelatihan Vio, pernah Tony juga ikut kayak pelatihan di dunia pendidikan. Itu saya bilang ini Tony ini di mana ini alurnya ini? Alurnya itu Kak soalnya dua-duanya, tapi ketertarikan di awalnya itu pas pertama kali kuliah memang itu minatku di di perkembangan. Sukanya juga dengan bio tapi terlalu berat menurutku materi-materi untuk saya yo jadi ke perkembangan, tapi meskipun di perkembangannya juga skripsi juga bio Ya itulah skripsinya jadi. Jadi sekarang kerja di Sekolah Laswardia Taila Kak. Sebagai konselor. Sebagai shadow teacher. Oh, shadow teacher. Pekerjaan luar biasa ini. Berat juga ini sih, banyak temanku juga shadow teacher ya. Lebih ke anak SD, TK atau gimana? Kebetulan yang anakku pegang sekarang sudah kelas 8. Kemarin saya pegang dari kelas 7.
semester 2, terus sekarang Oh, kelas 2. apa? Kelas kelas 8 itu satu semuanya. Kelas 2, Kak. 2. Iya, 2. Nah, menarik. Aduh. Atau nih saya mau bilang ini sempat nanti mati mungkin karena HP saya ini kepanasan ini HP ini. Tips. Halo. Ya, Kak. Iya. Iya. Ini lagi laka-laka di layar tuh. Nah ini menarik ini karena kan Tony sekarang di dunia pendidikan. Tema pembahasan kita malam ini strategi emosional labor terhadap kepuasan kerja pada customer service bank. Iya, betul, Kak. Saya hilangkan dulu anunya, layarnya supaya agak normal. Iya. Saya masuk ke pertama ini tadi. Iya, Kak. Boleh. Boleh diceritakan kenapa Tony memilih tema ini? Awal ceritanya itu tuh, Kak, sebetulnya ini kan saya program di nah, terus itu sebetulnya peminatanku kan pas belajar metode penelitian kuanti itu kan memang disuruh untuk fokuskan untuk dijadikan skripsi. Nah, untuk jadikan skripsi itu di pelajaran kuantitatif itu saya pilihnya temanya perkembangan. Tapi pas itu saya pilih perkembangan, tapi tema yang aku angkat itu sebetulnya susah sekali teorinya untuk didapatkan. Seiring berjalannya waktu ini pas mau ambil kuliah skripsi, bingung mau lanjutkan ini atau tidak. Jadi sambil cerita-cerita, sharing-sharing sama temanku yang lain, bilang apakah bagus sekarang tema apa, maksudnya kasih dulu saran apa yang cocok dengan saya ini. Jadi teman-temanku bilang ambil itu topik Pio karena kau juga masih bisa sih dengan topik Pio itu. Nah, terus kutanya dong, bilang apa ini yang menarik sebetulnya. Dan kutemukan ini satu topik yang menarik tentang kaliber pada kawan yang kerja. Nah, kenapa pilih Kak untuk emotional labor ini? Karena ini belajar dari pengalaman ke pengalaman dan keresahan-keresahan yang ku alami, yang kayak kulihat orang-orang yang bekerja di bidang hospitality itu kenapa ada yang terlalu ramah sekali dan ada juga ini orang yang kayak juteknya minta ampun, tidak ditahu bilang gimana cara ini memulai bicara biar baik-baik ini karyawan sama kita. Ada juga yang dia langsung sapa bagaimana apa yang kita butuhkan, tapi ada juga yang cuek bebek, dan ada juga yang biasa-biasa flat saja. Nah, dari situ muncul karena memang saya juga suka dengan aktivitas-aktivitas pelayanan kayak begitu, karena memang kayak berpikir untuk kedepannya kayak mau bekerja di bidang pelayanan hospitality untuk melayani orang-orang banyak, untuk ketemu setiap kita ketemu sama orang-orang baru. Nah, di situ nih awal mulanya muncul untuk tertarik melakukan penelitian ini tentang emotional labor, karena mau tahu karyawan-karyawan yang sebetulnya yang biasanya cuek sama kita, tapi ada juga yang terlalu ramah. Apakah peraturan dari perusahaannya yang memang mengharuskan seperti itu atau bagaimana? Nah, itulah awalnya tertarik dan dapat ini Kak, variabel psikologisnya yang dibilang emotional labor. Ini Tony kerjakan di tahun 2000 berapa? 2022, 2023? 2023, Kak.
2023. Kayaknya itu 2021 ya, yang lagi booming juga itu. Pelayanannya BCA bagus. Nah dari situ Mi juga Kak dapat dapat cari-cari mulai cari-cari jurnal, dapat Kak juga hasil-hasil riset orang kalau misalnya ternyata di Indonesia itu sudah dilakukan sebuah riset ke 5 bank besar di Indonesia, tinggi ini kemudian juga karyawan-karyawan bank, karyawan pelayan gitu Kak. Kayak juga kerja sama pilihnya juga karyawan bank itu. Tapi Berarti ini awalnya dari sebetulnya karyawan bank yang ku jadikan subjek Kak. Tapi justru ini subjek awalku itu awalnya halo. orang yang di fast food. Halo Kak. Halo. Halo. Jadi. Nah awalnya itu sebetulnya itu bukan karyawan bank tapi karyawan fast food, karena itu hari juga bukan kerja skripsi Kak, itu juga pas corona. Nah pilih Kak juga karyawan fast food itu karena lagi rame-ramenya juga orang-orang yang konsumsi fast food di zaman sekarang itu. Jadi kayak semua gerai-gerai fast food itu pasti rame pelanggannya, apalagi kalau makan siang begitu. Tapi seiring berjalan waktu kesusahan Kak juga mendapatkan subjeknya. Nah sampai akhirnya dikasih tahu untuk ganti saya subjek yang lain, apa yang bisa jadikan subjek yang masuk ini. Makanya kembali ternyata itu Kak yang pegawai bank juga masih bisa ya begitu. Berarti ini saya taunya ini Doni dari awalnya tertarik, dan orang kan ada yang melayani, ada yang bagus sekali, kok ada yang jutek begitu. Betul. Setelah Tony analisis, berarti itu masuk ke emotional labor nih? Iya Kak, setelah dianalisis itu lebih jauh, ternyata orang-orang di pelayan itu memang menggunakan ada istilah pengaturan regulasi emosi itu di tempat kerja. Dia atur emosinya sesuai apa yang perusahaan minta, apa yang perusahaan tuntut ke karyawannya ini, dengan mendapatkan nilai atau yang itu kita belajar. Nah karyawan yang melakukan itu disebut itu emotional labor Kak, begitu. Sebenarnya itu sebenarnya ini emotional labor itu Kak regulasi emosi di dunia PIO dikatakan labor. Bisa diulang tuh nih? Emotional labor itu Kak sebetulnya regulasi emosi, tapi kalau ditarik ke dunia PIO regulasi emosi apa itu yang dikatakan itu emotional labor kayak begitu. Ya. Lapionya berarti labor dari regulasi emosi. Berarti kalau umumnya itu regulasi emosi, kalau di dalam dunia kerja emotional labor. Iya betul Kak, di mana itu dituntut untuk menampilkan emosi yang sesuai dengan apa yang perusahaan minta, apa yang perusahaan brandingkan di luar, kayak begitu. Dengan jadi kalau misalnya dengan imbalan dapatkan upah. Loh, jaringan gini putus-putus tadi. Itu masalah. Tapi kedengaran gini kalau ngomong. Iya Kak. Artinya kalau perusahaan minta kita mengkondisikan emosional kita, itu yang disebut
emotional labor. Iya betul Kak, kayak begitu. Oh Baik iya iya. baik secara tertulis di SOP maupun tertulis gitu Kak. Hmm, nah ini, nah ini saya bingung kan setelah baca skripsinya tadi tuh emotional labor terhadap kepuasan kerja. Saya kira kepuasan kerja, kepuasan pelanggan begitu. Ternyata ini ke Ke customer karyawan, service-nya. ya ke Ya, karyawannya. karyawannya itu saya baca, kok bisa begini. Iya. Eh, Kenapa itu nih tadi Kak emotional labor itu proses manajemen emosi yang melibatkan strategi untuk memodifikasi, membuat atau mengubah ekspresi emosi dalam konteks pekerjaan yang menghasilkan efek. Jadi semua emosi dan ekspresi itu memang diubah sesuai dengan tuntutan perusahaannya. Nah, eh, hubungannya ini apa? Hubungannya emotional labor dan itu salah satu faktor yang dapat mempengaruhi di beberapa jurnal dan penelitian itu salah satu faktor yang dapat mempengaruhi kepuasan kerja itu keterlibatan emosi atau penggunaan emotional labor gitu yang didapatkan dari jurnal Kak. Nah, emotional labor itu juga bisa dikatakan sistemnya itu semacam kerja paksa karena dapat menyebabkan itu disonansi emosional karena perasaan yang kita benar-benar rasakan itu bertentangan dengan apa sebetulnya kita tampilkan. Misalnya kita mungkin lagi bad mood, lagi kacau banget, tapi harus kita tetap tersenyum sama orang kayak begitu. Ya. Nah, itu nih yang membuat ada hubungannya Kak, saling keterkaitan kerja dengan Nah, tadi disinggungkan emotional labor salah satu yang menyebabkan kepuasan iya. kerja. Ah, menarik sih ini, cuma agak saya masih agak-agak bingung ini. Saya sih tanggapannya kalau kemarin dengar berita begini, orang yang terpaksa mengkondisikan emosionalnya sesuai dengan yang diminta perusahaan, tidak bahagia begitu. Iya, betul Kak. Ya, pemahaman saya belum baca apapun begitu saya lihat. Nah, begini, labor itu bukan terbagi lagi Kak, ada strateginya emotional labor. Nah, strategi itu ada dua, yaitu survive acting, ya dibilang deep acting. Nah, di mana acting itu cara pengelolaan emosinya, strategi emosi yang dilakukan oleh karyawan tersebut hanya ekspresinya saja yang diubah, tapi emosi yang dari dalam dirinya itu masih yang itu. Jadi kalau misal bad mood tapi kayak semacam pakai topeng Kak, kayak begitu. Emosi yang di dalam dirinya itu dia ndak ubah sama sekali. Cuman ekspresinya saja yang tersenyum terpaksa, menyapa yang seadanya, kayak gitu. Nah, strategi kedua itu yang dimaksud dengan deep acting. Nah, deep acting ini strategi emosi yang dilakukan sama karyawan dengan memodifikasi emosi yang dirasakan yang dalam dirinya memang dia ubah, kayak misal lagi sedih gitu Kak, kayak lagi sedih tapi dia bisa alihkan itu perasaannya yang kayak mengingat-ingat momen-momen atau kejadian-kejadian yang buatnya dia bahagia, makanya tampilan emosinya, tampilan ekspresinya itu lebih selaras dengan apa yang dirasakan sebetulnya, kayak begitu. Berarti ada dua strategi. Ya, ada dua strategi yang bisa dalam emotional labor. Ya, nah dari duanya ini orang cenderung lebih bisa pakai yang mana, Tony? Dari bacaannya, Tony? Kalau kalau di hasil penelitian-penelitian sebelumnya itu orang suka banyak memang pakai
lebih sebetulnya apa, kalau misal hasil penelitianku sendiri itu orang itu banyak ini lebih banyak menggunakan survive acting daripada orang yang menggunakan deep acting gitu. Artinya susah di acting ini. Iya Kak, susah. Kayak masih susah Ji untuk dilakukan itu. Makanya yang kayak beberapa orang itu memang harus ndak merta-merta yang kayak mau di pelayanan toh orang-orang perusahaan harus tahu menempatkan karyawannya itu yang mana memang yang cocok dijadikan di tempat pelayanan, yang mana yang sebaiknya di belakang meja, di belakang kayak di office, back office begitu, karena memang orang-orang yang di depan itu yang di bidang hospitality itu memang betul-betul gambaran atau citra perusahaan. Iya. Ini kan ada dua, Tony, strategi emosional. Iya. Di deskripsinya Tony pakai, ini kan pakai skala kan ya? Iya, betul. Nah, sebetulnya ini skalanya bukan kayak pengaruh atau perbedaan sih, perbandingan. Ya, bukan pengaruh yang kayak pengaruh itu. Iya. Ini Tony kan ada dua tadi strategi. Artinya di skalanya ini fokus mencari tahu satu atau dua-duanya sebenarnya? Dua-duanya Kak. Makanya itu judulnya itu perbandingan emotional labor. Di sini kalau misal hasil Kak, itu tadi yang aku bilang, hasilnya itu lebih banyak orang di Makassar itu lebih banyak sebetulnya orang yang pakai survive acting daripada deep acting. Tapi kepuasan kerjanya orang di Makassar itu tinggi Nah ini yang dua variabel ini, yang strategi emosional labor ini yang kita bandingkan lagi selanjutnya. Makanya itu pakai metode Man with New untuk perbandingannya. Nah, metode Man with New itu dilakukan dengan melihat min rank-nya itu yang mana tinggi min rank-nya itu yang lebih baik dibandingkan dengan yang satunya. Ngerti sih kalau saya berusaha mencerna ini, kan artinya dua ini strategi perfect sama deep. Iya. Iya kan? Dengan kepuasan kerja, mana yang paling tinggi itu yang lebih baik. Iya, betul. Mana dari hasil pengolahan datanya yang lebih tinggi, hasil uji asumsi, uji hipotesisnya itu yang lebih baik kepuasan kerjanya. Yang lebih, tunggu dulu, saya bisa mencerna atau beli yang paling tinggi itu yang kepuasan kerjanya lebih tinggi. Yang paling tinggi strategi emosionalnya itu kepuasan kerjanya yang tinggi. Iya. Kan dia tadi pikirnya orang yang pakai strategi deep kemungkinan besar kepuasan kerjanya lebih tinggi. Iya. Ya, betul. Kepuasan kerjanya orang yang melakukan deep acting, di mana benar-benar mengubah emosinya dari dalam, mengubah ekspresi yang dimana diikuti dengan ekspresi-ekspresi yang selaras, itu akan memiliki kepuasan kerja yang lebih baik dibandingkan dengan orang-orang yang melakukan survive acting yang ekspresinya saja yang dia ubah, kepuasan kerja yang lebih rendah daripada orang dengan melakukan deep acting. Artinya hasilnya di Tony lebih banyak yang deep. Iya, maksudnya lebih banyak atau saya dulu luruskan dengan pertanyaanku. Ini partisipannya berapa, Tony? Apakah partisipannya subjek? Subjeknya itu cuma 130. Subjeknya itu kan 130.
banyak juga ya, 30. Aduh. Dengan itu Jadi ini service bank. Jadi ini 130 artinya terbagi dua nanti. Ini yang ternyata pakai strategi A, ini pakai strategi B. Ya, Gitu. tahu dulu yang mana karyawan-karyawan kerja, yang karyawan kan, ya begitu Kak. Halo, sorry Tony, putus-putus dari yang bisa diulang ini yang baru-baru Tony bilang. Iya Kak, dibagi lagi ini karyawan yang 130 orang ini dianalisis lagi, yang mana karyawan yang menggunakan deep acting saat bekerja dan yang mana Ya. karyawan yang menggunakan surface acting saat bekerja, ya begitu. Menarik ini penelitian ini, mantap. Ya Kak. Dan hasilnya yang deep, yang ternyata fokusan kerjanya lebih Ya. bagus, lebih tinggi. Yang orang Ya. menggunakan Jadi putus seperti dugaan. Tapi bagus jaringan ini. Iya. Aktif. Kita ulang 1 menit yang lalu, berarti 130 ini dibagi dua. Iya, Kemudian yang deep lebih tinggi kepuasannya. iya. Halo? Iya Kak. Dan 30 subjek itu setelah kita kategorisasikan, ternyata di Makassar itu maksudnya dari hasil penelitian ini 60 orang menggunakan deep acting dan 70 orang yang menggunakan surface acting. Nah, selanjutnya setelah kita kategorisasikan karyawan-karyawan yang menggunakan deep acting dan surface acting, dianalisis lagi Kak, yang mana yang memiliki kepuasan kerja yang lebih baik di Dan yang paling bagus kepuasannya adalah yang deep. ya lebih bagus kepuasan kerjanya, lebih baik kepuasan kerja itu orang-orang yang bekerja dengan Sorry Tony, mungkin sebenarnya Tony sudah jelaskan toh, tapi saya masih bingung ini, kenapa bisa itu? masih belum dapat ya, kenapa bisa? alasannya mungkin sih Kak kayak begitu. Alasan kenapa orang yang menggunakan deep acting lebih puas kerjanya dibandingkan surface acting. Nah, alasannya itu dari sejalan juga dengan beberapa penelitian terdahulu itu karena orang-orang yang melakukan emotional labor secara deep acting itu memiliki ketulusan yang lebih dan rasa puas, serta itu dapat mengurangi stres karena kenapa dibilang stres, karena mungkin ini sedikit ini karyawan tapi dia gunakan strategi deep acting dengan cara mengingat-ingat kembali momen-momen atau situasi-situasi tertentu yang membuatnya dia bahagia. Nah, senyumnya juga lebih tulus kayak begitu Kak. Nah, orang-orang yang menggunakan surface acting itu kenapa dibilang kepuasan kerjanya lebih kurang baik dibandingkan deep acting itu karena dia mengalami depersonalisasi dan tentunya karena secara tidak langsung dia memotopek dalam hatinya itu sebetulnya lagi tidak baik-baik saja, tapi ekspresi yang harus dia tampilkan itu
harus kita tersenyum, harus kita ramah. Nah, itu Mi yang menyebabkan kelelahan emosional dan stres karena penekanan emosi yang sebenarnya terjadi tidak boleh ditampilkan ke customernya kayak begitu, Kak. Artinya poinnya tadi ditulus dan juga mengingat kenangan yang buat bahagia. Ya, Kak, kalau di gitu. Kalau di acting, kalau perfect Acting itu perlu diingat. gampangnya itu anu sih, apa kayak orang pakai topeng. Pakai topeng. Iya, Aduh. topengnya tersenyum tapi di dalamnya enggak senyum ji. Kayaknya kalau pakai topeng perfect kita bisa semua kayak jadi. Iya. Nah, lanjut Tony. Ada enggak referensi bacanya Tony bisa dijelaskan secara rigid bahwasanya untuk deep acting gimana lo caranya? Misalnya tahap pertama ini, kedua ini. Oh, kalau tahapan sudah dimention tadi. Iya, Iya. tahapnya kalau dari jurnal Kak, tidak ada sih Kak sebetulnya tahapan-tahapan yang dilakukan karena memang dari katanya sendiri itu bagaimana caranya untuk menghadirkan strategi yang ingin digunakan kayak begitu. Sejauh kerja skripsi Kak ini Kak, tapi tidak tahu sekarang iya karena tidak update Kak lagi ini jurnalnya tentang emotional labor. Sejauh itu yang kayak kembalikan lagi ke karyawannya yang kayak bagaimana dia caranya atur ke ini emosinya sehingga menggunakan salah satu strategi ini. Soalnya ini menarik sekali loh. Ini kan bisa diajarkan ke semua sebenarnya untuk deepnya. Iya. Penting ini. Nah makanya itu. Tapi artinya mungkin poin-poin. Lanjut. Makanya itu sebetulnya emotional labor itu memang juga digunakan mungkin di bidang pendidikan sepertinya misalnya guru-guru kayak begitu-begitu, guru-guru yang kerja di fast food, orang-orang yang kerja di food and beverage itu terutama semua pelayan pramugari pasti lakukan di labor Kak karena memang itu dia bekerja sebagai itu citra perusahaan yang ada memang aturan-aturan yang harus dia tampilkan ke customer. Ya betul. Semua. Kayaknya biar shadow teacher juga kayaknya harus kan. Kak. Harus tampil bahagia, harus tampil baik di depan siswa. Iya betul. Makanya juga kuterapkan juga sama diriku sendiri Kak. Kalau misal lagi teranum ini emosiku dengan situasi yang saat itu, aku coba lagi flashback untuk cari-cari momen-momen yang bikin bahagia gitu. Iya. Betul. Wah, agak ngeri sih dibilang tadi karena kalau orang kerja bisa 8 jam. Kan nggak mungkin itu mesti senyum bahagia terus 8 jam. Mungkin dia hanya bisa bertahan 2 jam. Iya. Makanya itu orang-orang yang bekerja di bidang pelayanan itu biasa mengalami kelelahan emosi kayak begitu. Kelelahan emosi karena dia mesti berpura-pura, Dik. Iya Kak, betul. Karena harus memang perasaan nyatakan ke emosi-emosi yang sebenarnya yang harus dia tampilkan. Betul. Ada enggak Tony bacanya Tony kalau selain kepuasan kerja kan kalau dia terlalu sering pakai perfect atau deep dampak negatif yang lainnya atau dampak positif yang lainnya selain ini? Kalau dampaknya itu apa?
Kalau dampaknya itu Kak, ke kepuasan kerjanya memang ke kepuasan kerjanya sih Kak. Memang karena kan maksudnya kepuasan kerja itu eh kalau misal yang di anu aku pakai kan itu kenapa juga bisa berhubungan Ki? Karena memang faktor-faktor yang dipakai itu faktor-faktor kepuasan kerja itu terutama individu, organisasi, sosial dan keluarga serta psikologis. Nah, psikologis ini secara psikologis ini yang itu yang menyebab yang itu hubungannya dengan emotional labor ini Kak. Kayak gitu. Ya, ya, ya. Dan ini lebih cocok ke tadi kan Tony bilang ke pelayanan, profesi yang pelayanan. Betul. Tapi kalau saya sih pikir ini semua kayak bahkan kalau jadi menjadi direktur harus mengerti. Ya Kak, mungkin orang-orang yang di back office itu mungkin mungkin memang melakukan emotional labor tapi lebih sedikit dia gunakan emotional labornya, strategi emotional labornya dibandingkan dengan karyawan-karyawan yang di frontliner begitu. Oh iya iya iya, saya mengerti betul, betul, betul. Lebih sering dia ketemu pelanggan jadi harus tetap stabil. Karena orang-orang di back office itu orang-orang memang yang sudah kita kenal nih semua, maksudnya kita akrab, mungkin kita sudah akrab sama teman-teman yang di back office, jadi ndak perlu Jaki, maksudnya ndak terlalu perlu untuk kayak untuk menampilkan kayak ramahnya apanya, mungkin kalau saling kenal maki pasti kalau misalnya kayak akrab maki lah sama teman kerja, tak mungkin kayak nggak apa-apa sih dilihat Ki sedih apa, tapi orang-orang yang bekerja di frontliner itu kan ketemu dengan orang-orang baru Kak, ketemu dengan customer yang setiap harinya beda-beda orang. Nah makanya itu yang dia tampilkan itu memang ekspresi-ekspresi atau emosi yang lebih baik daripada orang-orang yang di back office kayak gitu. Oh iya iya iya, saya mengerti. Iya. Nah kita masuk ke bagian akhir ini Tony. Tony ini kerjakan skripsinya berapa lama? Kerjakan skripsiku Kak ada 5 semester. Waduh, sorry saya ketawa ini. Lama juga ya. Iya Kak, karena kenapa 5 semester? Karena tahun kemarin juga sempat tersendat karena habis sakit juga 1 tahun, jadi di situ ndak saya urus cuti tapi tetap berjalan karena pas corona itu kan ndak ada pembayaran UKT, jadi tetap saya lanjutkan saja, hanya tetap berjalan semesternya dari semester 9 programkan skripsi sampai semester 13 dan sorry saya ketawa ini di pembimbing sebelum sakit itu sama aku setelah sakit pasca sakit ternyata pembimbing utama lagi lanjutkan studi ya. Aduh. Selesai sakit baru lagi. Berarti karena faktor sakit, karena juga corona, pembimbingnya keluar. Ada enggak sesi atau waktu yang ya biasa lah kalau skripsi kan orang jatuh cintalnya bahasanya. Jatuh mentalku itu pas sih Kak, pergantian dosen pembimbing utamaku. yang pas diganti sebetulnya itu dia tesnya orang PIO, tapi kalau di itu dia larinya ke perkembangan dan metode penelitiannya itu dia lebih ke kualitatif, sedangkan penelitianku ini yang kuajukan kuantitatif. Nah pas di saat itu saya kasih naskahku kembali dari bab 1 sampai maksudnya draftnya saya kasihkan, dia suruh Kak ubah ke metode kualitatif. Dia suruh Kak
coba ke metode kualitatif. Nah setelah metode kualitatif saya kasih, dia bilang kayaknya tidak cocok di mungkin kualitatif, ganti saja kembali ke awal kuantitatif. Jadi saya lagi itu ke kuantitatif, tapi dia bilang dengan perkuat dengan teori-teori yang ada. Di situ sih Kak titik-titik ini, titik-titik downku untuk kerjakan skripsi sejauh itu. Yang itu kan titik down, yang kasih bangkit lagi apa? Yang kasih bangkit Kak lagi itu karena kayak dikejar tombak juga semesterku. Saya kasih bangkit Kak, pokoknya bilang semoga tidak sampai Kak gudang ini. Iya. Jadi saya perlu akan dan disupport dengan pembimbing-pembimbingku, pembimbing utama dan kedua. Iya. Jadi titik bangkitnya karena diburu semester. Ya. Oke Tony, terima kasih banyak ini sharing sama tim saya. Ya Kak, maaf kayaknya beli. Terima kasih banyak. Faktor jaringan sih ini Tony. Ada tapi nanti di recordnya bakalan bagus kok. Iya, maaf juga kalau di bicaraku mungkin kurang jelas caraku memaparkan. Jelas. 2 pertanyaan terakhir, sorry. Iya Kak. Bisa jadi 2, bisa jadi 3. Nah ini pertanyaan ini Pak. Kalau ada yang mau melanjutkan penelitian ini, menurut Tony bagian mana yang bisa dilanjutkan? Nah, saranku untuk orang-orang yang mau meneliti selanjutnya tentang variabel ini mungkin kayak anunya yang bisa lebih diperluas lagi subjeknya Kak, karena menurutku dan menurutnya juga penguji dan pembimbingku itu masih perlu untuk ditambah lagi jumlahnya agar bisa lebih digeneralisir lagi ke karyawan-karyawan banknya gitu, karena kayak 30 itu mungkin banyak nih, tapi masih perlu untuk tambahkan agar bisa digeneralisir. Nah selanjutnya itu terkait jenis kelamin juga, jenis kelaminnya bisa kita tambahkan juga jumlah jenis kelamin karyawan-karyawan perempuan dan laki-laki jumlahnya sama, dan sehingga kita bisa juga lihat di situ perbandingannya bagaimana dengan perempuan ataupun laki-laki yang bekerja di frontliner itu dengan menggunakan strategi emotional labor, apakah ada bedanya di cara penggunaannya dengan hasil kepesan kerja begitu. Iya. Lebih ke subjeknya berluas lah. Padahal menurut itu sudah banyak sih. Iya. Menurut pembimbing perlu diperbanyak lagi nih. Memang banyak, maksudnya lebih baik untuk mengenal itu lebih bagus lagi kalau ditambah jumlahnya dan jenis kelaminnya juga ditentukan, maksudnya besar banyaknya kuantitas jenis kelamin laki-laki dan perempuannya yang di skala itu ditentu sebanding Iya. Karena terus pertanyaan 2 terakhir ini Tony, apa pesannya? Ini kan tadi sudah yang bisa dilanjutkan pesannya, pertanyaan penutup ini, pesannya Tony ke yang bakalan nonton ini, kan bakalan terrecord nih yang nonton ini, sama pesannya Tony ke timnya kami, tim saya. apa sih? Mungkin pesannya terlambat bukan berarti gagal. Karena belum tepat itu sukses duluan kayak gitu. Belum tentu kita ada di belakang, tapi bisa kejar pencapaian-pencapaian yang lebih dibandingkan yang di duluan, tak begitu Kak. Untuk kalau saya
Semoga platformnya bisa terus bertahan sampai di kemudian hari, Amin. sampai semuanya sukses dan konten-kontennya mungkin lebih inspiratif lagi, kayak gitu. Amin, amin, makasih. Amin, makasih banyak, Tony. Nah, ini Tony, biasanya kan kalau di akhir sesi kami menanyakan kesediaannya narasumber. Misalnya kalau ada yang bertanya ke kami terkait tema seputar ini, bisa tidak kami arahkan ke Tony dan ada statementnya Tony mau membantu misalnya begitu. Boleh sih Kak, tidak keberatan Ji kalau misalnya untuk itu. Iya, alhamdulillah. Ini jadi teman-teman ini statementnya Tony siap membantu. Iya Kak, Jadi kalau ada yang bertanya ke kami, bisa kami arahkan, kami kirim nomornya, ini nomornya Kakak Tony, bisa dihubungi. boleh Kak. Selama Ya, kapasitasku dan kemampuanku pasti bahkan saya. oh, iya, siap, terima kasih. Iya, Oh, ya. Oke Tony, terima kasih banyak. Waktunya nih, ini sudah diagendakan dari bulan 2 deh. iya Kak, akhir bulan 2. Bulan 2, malah bulan 3, bulan 4. Tapi ini asik, obrolannya asik ya, dan harus dibiasakan juga hal yang seperti ini. Iya. Baik Tony, terima kasih banyak lagi waktunya, kesempatannya mau jadi teman ngobrolnya tim Iya. Saya secara pribadi juga mau bilang semoga kita ada kesempatan ketemu di luar ngobrol lagi untuk hal yang lain juga. Iya Karena kan Kak, ini sesama alumni ketemu kan bagus juga. iya Kak, betul. Iya, oke baik teman saya ya. Sekian ngobrol kami di break episode 58 bersama saudara Tony. Kurang lebihnya mohon dimaafkan, ini bisa dinonton lagi. Sampai ketemu di episode selanjutnya. Dadah, makasih banyak Tony. Ya Kak, sama-sama. Ya, banyak ya, saya seperti ini. Dadah.